topik pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Ahmad Berlipuna SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Air kuliah tanda-tanda air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian ribuan murid sama ratusan guru sini yang menjawab salam baru 250. Saya punya alat deteksi. Menjawab salam untuk nyawa wajib biar kompak semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah yang mana di dalam kajian seperti ini perlu diketahui kita ungkapkan bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan baik taufik, hidayah serta inayah, lebih-lebih kenikmatan iman, Islam serta kesehatan, sehingga semua kita dapat berkumpul di depan sekolah kita ini untuk takut kepada Allah. Dan yang paling kita syukuri adalah nikmat kesehatan. Coba bayangkan, banyak sekali orang-orang yang ada di rumah sakit tidak bisa melaksanakan sunat duha seperti ini. Coba bayangkan, banyak orang yang sibuk dengan pekerjaan tapi melupakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga dengan salawat dan menjalankan sunah-sunahnya kita semua diakui sebagai umatnya. Dan salah satu tanda bukti kita kepada Rasulullah, kalau kita dengarkan semuanya ya, cinta sama seseorang, hal yang
paling kecil selalu disebut namanya, betul nggak? Kalau Tuhan yang disebutkan pasti nama yang dicintai. Saya kira bila kita pakai Rasulullah, tapi di dunia tidak pernah menyapa Rasulullah, maka kita sholawat dulu ya, pemanasan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha bersama Rasulullah di surga nanti. Hadirin anak-anak yang saya cintai, sebelum saya menyampaikan materi pada kuliah ini, yaitu tentang sifat-sifat orang bertakwa atau muttaqin, saya ingin menjelaskan tentang kenapa kita dianjurkan untuk sholat duha. Pasti semua Allah mensyariatkan sholat seperti itu ada asbabun nuzulnya. Ini tolong didengarkannya. Nanti ada pertanyaan dan saya suruh melanjutkan tausiah. Saya punya alat deteksi. Asbabun nuzul sholat duha. Jadi Rasulullah ketika mendapatkan wahyu, mulai wahyu pertama dan selanjutnya, itu ketika ada masalah selalu mendapatkan wahyu. Tapi suatu saat wahyu itu tidak datang dan Rasulullah menunggu sampai Rasulullah kebingungan, sampai Rasulullah masuk rumah, keluar rumah, naik bukit, turun bukit lagi, sampai orang kafir mengatakan, mohon maaf ya, itu Muhammad lagi gila ya. Biasanya dapat wahyu, sekarang dapat wahyu sekarang tidak penting. Di situ Rasulullah sudah menunggu wahyu dari Allah. Mana Allah di sini? Dan alhamdulillah, di saat Rasulullah dicemooh oleh banyak orang kafir, akhirnya turunlah surat yang ke-93 dan surat ke-94. Coba surat apa? Ya surat Tuhan. Surat Tuhan coba dibuka. Surat yang ke-93 dan sekali itu surat Al-Isra, surat ke-94 yang bunyinya bisa semua kan? Wa-Tuhan wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau dengerin ustaznya masih muda, suaranya bagus ya kan? Rezekinya lancar, apalagi belum punya istri ya. Nanti semoga suatu dengan ini kita ditingkatkan jodoh kita. Itu dari yang belum punya istri dulu. Terus wal-duha itu diawali dengan wawu kosam dalam istilah bahasa Arab atau balaghah. Ini yang tahu guru agama sama guru bahasa Arab. Apabila Asal-Allah, wal-duha, wahnya itu wawu kosam yang berarti sumpah. Waktuha, demi waktu duha. Ini Allah menjawab dari pertanyaan Rasulullah yang menunggu wahyu tadi. Demi waktu duha. Berarti yang namanya kalau kita meyakinkan seseorang, kalau sudah pakai sumpah, berarti kita yakin. Apalagi yang janji yaitu Allah. Allah tidak pernah yang namanya ingkar janji. Kalau sudah janji tetap janji waktu duha. Dan duha itu dari kata duha, artinya itu keteraman, menyejukkan. Makanya waktu duha itu adalah ketika matahari naik kira-kira bergeser 1/4
di atas kita. Di mana waktu duha yaitu waktu yang tidak membuat kita kepanasan atau kedinginan. Seperti saat ini ya, dikatakan dingin tapi tidak dingin, panas juga belum panas, artinya tentram. Walaili idza saja, sumpah yang kedua, dan demi waktu malam atau waktu malam demi malam. Idza saja, ketika gelap gulita. Sudah malam, yang namanya malam pasti kan gelap. Tapi kalau yang namanya baru malam masih bisa diraba-raba. Kalau sudah gelap gulita, kita jalan itu susah. Perlu diingat dan yang pertama tadi ad-duha, waktunya itu terang. Walaili idza saja. Walaili idza saja berarti artinya dalam keadaan susah. Waktunya walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka. Sesungguhnya Allah tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan Allah tidak membencimu. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad tadi katanya gila karena kesana kesini tidak jelas, ya kan? Orang kafir mengatakan seperti itu. Tetapi Allah membalas dengan surat Al-Duha seperti itu. Berarti di saat Rasulullah dalam keadaan sulit atau dalam keadaan bahagia, Fatimah dalam keadaan bahagia, walaupun tidak saja dalam keadaan sulit, tapi Allah masih bersama Rasulullah. Itu di dalam sholat duha ada hadis riwayat Imam Muslim halaman 728, dibuka ya, bisa buka. Setiap pagi itu setiap pagi manusia itu harus mensedekahkan kira-kira 360 persendian tubuh kita. Diingat-ingat ya, ini guru biologi yang tahu. 360 persendian tubuh kita harus disedekahkan. Coba kamu pagi ini sudah sedekah apa? Yang saya siapa? Amal lipat ya. Terus nggak mungkin dari pagi sampai siang kita beramal terus. Di situ Rasulullah menjelaskan, fi kulli tasbihatin sodaqah. Di setiap tasbih sodaqah. Subhanallah, subhanallah. Kita sambil dengerin tausiah iktikaf, kita baca tasbih. Subhanallah, subhanallah itu sodaqah. Kalau kita tidak bisa mensedekahkan dengan 360 persendian tubuh kita dengan cukup membaca tasbih, diberi tasbih itu sodaqah. Diberi takbir sodaqah, dengan membaca hamdalah juga sodaqah. Diberi takbir juga sodaqah, dengan membaca takbir juga sodaqah. Diberi tahlil juga sodaqah. Di setiap takbir kita juga sodaqah. Tetapi pertanyaannya, kalau dari pagi bangun tidur sampai siang kita baca tasbih terus, nanti ketika diada dalam pelajaran punya tidur. Jadi baca ini malah tasbih itu tidak mungkin, ya kan? Dan tidak mungkin kalian selama 6 jam baca tasbih, takbir, tahlil atau takbir. Dengan cara apa untuk menggantikan itu ya Rasulullah di dalam hadis yang terakhir? Cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Berarti kalau kalian sholat duha 2 rakaat itu adalah samanya pahala sebaik-baik pahala. Ibaratnya di setiap tubuh kamu sudah kamu sedekahkan. Kalau kita sedekah sekali bisa diberi pahala dengan berlipat ganda, bisa 10, 700 sampai ribuan. Berarti intinya kenapa sholat duha kaitannya dengan rezeki? Karena kalau orang bersedekah, seperti kita kalau mau mancing ya, harus punya umpan. Kalau nggak punya umpan, nggak dapat ikan. Kalau kita bersedekah, ibaratnya tadi pakai harta, nggak punya ikan, nggak punya uang cuma 5.000. Nanti buat naik Grab 3.000, yang 2.000 buat beli es.
terus sifatnya enggak dengan tasbih. Tasbih pun jika kalian malas bisa diganti dengan suatu duha 2 rakaat. Itu adalah salah satu kenapa kita disunahkan untuk suatu duha. Sholat duha itu salah satu sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, kalian kalau sekarang sudah tahu tentang keutamaan sholat duha seperti ini, insya Allah akan melaksanakan setiap hari dengan istiqomah. Rugi banget kalau kalian tidak sholat duha. Semakan waktu istirahat yang lain pada makan, apa sholat duha dulu dari makan. Kajiannya 360 kesediaan tubuh kita bersedekah, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah kita sedekahkan. Bukan cuma tangan kasih uang, bukan cuma senyuman kasih sedekah senyuman, tapi semuanya bersedekah. Itu. Sekarang masuk kepada materi. Saya di sini materinya adalah sifat-sifat orang bertakwa. Sifat-sifat orang bertakwa di dalam Al-Quran itu terdapat 3 aspek atau 3 kriteria, yaitu sifat-sifat orang bertakwa yang kekuatannya itu standar atau awal-awal ya. Yang kedua menengah, yang ketiga tingkat tinggi. Sifat-sifat orang bertakwa kalau tingkat dasar itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kalau yang tingkatannya menengah itu terdapat di surat Al-Imran ayat 133. Kalau di tingkatannya yang paling tinggi terdapat di surat Al-Dariyat ayat 15 sampai 20. Kalau itu apa semua yang hafal. Kalau guru agama nggak apa susah nanti kalau ada boleh bertanya. Kalau bisa kalian proteksi seperti saya, ya kan? Apapun itu terdapat di surat apa, ayat berapa, halaman berapa, di luar kepala kalau bisa. Baru surat Al-Duha, surat yang ke-93 saja masih di itu. Terus latihan ya. Di situ saya terangkan yang paling menengah saja ya. Terdapat di surat Al-Imran ayat 193. Bisa dibuka, kalau salah diingatkan. Bersegeralah kalian bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, ila magfiratun, meminta magfirah atau ampunan kepada Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kalau kalian mau bertobat meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Kalau dibandingkan orang satunya kan belum apa-apa. Kenapa? Di situ Allah menganjurkan kita untuk bertobat setiap hari, karena ada sebuah hadis qudsi yang katanya dari Allah maksud. Biasanya hadis qudsi itu beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran dialihkan ja'ilal ladina amanu. Kalau enggak hadis qudsi biasanya ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku, innakum sesungguhnya kalian semua yusbituna berbuat kesalahan fi kulli lailin di setiap hari, wan nahari dan di setiap siang atau di setiap malam atau siang. Kalian itu pasti berbuat dosa, entah itu dosa yang kita sengaja atau tidak kita sengaja. Yakin atau yakin Allah sudah mengatakan seperti itu. Seumpama kita sudah niat ya Allah, semoga hari ini saya tidak berbuat dosa ya Allah, jauhkan dari dosa. Tapi kita tidak tahu di saat kita lagi lewat pakai motor, ada saya pakai rompi ini lewat saya baru digandakan. Kalau dia satu kali kan nggak apa-apa. Kalau dia kedua kali lagi itu dosa. Nah, kita nggak tahu. Terus, tapi Allah menjelaskan, wa ana aghfiru dzunuba
dan saya akan mengampuni dosamu jami'an semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepada dunubakum terhadap dosa-dosa kalian. Ini hadis qudsi. Di Al-Quran sudah, hadis sudah, hadis qudsi sudah. Ya, dari kita pasti melakukan dosa. Yakin awalnya seumpama contoh lagi kalian belajar. Sekarang belajar apa ya? Oh, MTK. Ya kan Pak Taufik kan takut orangnya gede. Tiba-tiba kan ngasih sepeda masuk. Nah, gitu kan? Nah, takut. Nah, itu jatuh. Kalian takut kalau nyobain guru juga dosa. Dan semangat mau bisa mau enggak nanti maju dulu. Itulah sifat-sifat pemimpinnya. Subhanallah, ridalullah. Kemudian sekarang adalah pemimpin masa depan. Nggak ada namanya mental besok saya suruh maju dan panggil ini kalau siap melaksanakan walaupun cuma 1 menit. Assalamualaikum waalaikumsalam. Gak apa-apa, yang penting maju dulu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalian mau punya uang mau enggak, diusahakan berinfak walaupun sedikit dalam keadaan sempit apapun. Jadi sudah terjadi di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan istrinya namanya, ada yang tahu gak? Fatimah ada gak di sini? Itu pernah kan suatu saat Sayyidina Ali habis pulang dari perang, terus setelah perang di situ menemui pulang ke rumah, kembali ke rumah menemui istrinya yang bernama Fatimah ada. Tidak, saya merasa kelaparan. Apakah masih ada sisa makanan? Langsung Fatimah menjawab, mohon maaf kakanda, saya di sini tidak ada makanan. Yang ada cuma uang 2 dinar. Kalau uang 2 dinar zaman sekarang mungkin ibaratkanlah 10.000 berapa ya? Cuma 10.000. Oh ya udah nggak apa-apa. Dan itu pun uang 2 dinar untuk makan anak-anak kita. Namanya siapa? Anaknya Hasan dan Husain. Kan ada dia kembali ya. Hasan bin Husain. Ini buat makan Hasan bin Husain. Ya udah nggak apa-apa. Saya akan cari makanan, saya beli makanan untuk anak-anak kita. Saya tidak makan dulu nggak apa-apa. Di pertengahan jalan sebelum sampai ke penjual makanan, akhirnya Sayyidina Ali bertemu dengan yang namanya salah satu sahabat. Dia sahabat, adakah orang yang mau memberikan makanan buat saya? Saya sehari tidak makan. Langsung Sayyidina Ali tidak langsung berpikir, kok saya punya uang 2 dinar buat anak saya. Tidak, langsung ada siapa saya. Ini ada uang 2 dinar, terus tolong buat makan kamu. Akhirnya uang 2 dinar yang awalnya dibuat makan untuk anak-anaknya gak jadi. Sayyidina Ali kembali lagi pulang. Akhirnya Sayyidina Ali ingin menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Sebelum ketemu Rasulullah, Sayyidina Ali ketemu dengan salah satu sahabat lagi. Sahabat membawa yang namanya onta. Sayyidina Ali, apakah mau membeli onta saya ini? Onta saya ini gede, saya ingin jual 200 dinar. Nanti kalau Sayyidina Ali bisa menjual dengan 300 dinar, maka yang 100 buat Sayyidina Ali, yang 200 buat saya, atau untuk keuntungan. Dan terus gimana ya? Saya nggak punya uang ini. Ya udah, sekarang Sayyidina Ali cukup menjualkan onta saya tadi. Akhirnya Sayyidina Ali sebelum menemui Rasulullah pulang kembali membawa onta.
Di tengah-tengah perjalanan, alhamdulillah, Sayyidina Ali menemui salah satu sahabat Nabi, Sayyidina Ali. Onta itu akan saya beli berapa? 300 dinar. 300 dinar. Setelah kejadian seperti itu, Sayyidina Ali pulang menemui Fatimah atau istrinya, masa bahagia. Kenapa bahagia? Saya bertemu dengan salah satu sahabat suruh menjualkan keuangan buat saya. Oh ya udah apa? Saya ingin menceritakan hal ini kepada Rasulullah, kembali lagi kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu Sayyidina Ali menceritakan hal tersebut. Nah di sini mau saya ingin menceritakan sesuatu. Ya. Coba ceritakan. Saya nanti awalnya tidak punya uang, cuma 2 dinar. Terus ketemu orang yang membutuhkan. Ketemu orang yang membutuhkan. Akhirnya saya tidak punya uang, kembali ketemu para sahabat yang disuruh untuk menjual ontanya. Dan saya di sini untuk 100 dinar. Rasulullah menjawab, tahukah Sayyidina Ali siapakah yang menjual onta tadi? Kan tadi ontanya ada orang yang menjual 200 dinar, disuruh membeli 300 dinar berapa? Akhirnya itu adalah malaikat Jibril. Terus siapa yang membeli? Dan membeli ternyata malaikat Mikail. Terus uang 300 dinar ini saya berikan kepada siapa? Sekarang malaikatnya sudah tidak ada. Ini adalah keuntungan kamu. Ini adalah amal kamu karena kalian, karena Sayyidina Ali beramal 2 juta terhadap orang yang membutuhkan dan dengan ikhlas. Allah langsung membalas dunia dengan 300 dinar. Subhanallah. Kalian 2000 nanti jadi 300.000. Kalau kalian yakin pasti di rumah nanti akan mendapatkan 300.000. Mama kita 300.000 langsung dibalas oleh mama. Ingat ya? Maksud mendapatkan. Baru satu tanda-tanda orang yang bertakwa. Terus kemudian nanti saya akan terangkan ada orang bertakwa yang kedua tidak gampang. Karena waktu kita tidak saatnya kembali ke ruang kelas, maka Ibu Sofian, terima kasih untuk sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.